Juan Cuadrado segera dapat kontrak baru dari Juventus. Juventus kabarnya tengah bernegosiasi dengan Juan Cuadrado soal perpanjangan kontrak baru yang bisa segera disepakati dalam waktu dekat. Masa bakti sang pemain tim nasional Kolombia itu akan segera habis pada musim panas tahun 2022 mendatang, dan negosiasi perpanjangan kontrak sudah berjalan selama beberapa waktu terakhir. Warta dari jurnalis La Stampa Antonio Barilla untuk Tutor Juve mengatakan bahwa negosiasi sudah memasuki tahap lanjutan, bahwa kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan dan hanya tinggal menunggu tanda tangannya saja untuk diresmikan. Ia bukanlah satu-satunya pemain yang sedang menunggu perpanjangan kontrak dari Juventus. Dengan negosiasi bersama Paulo Dybala juga sudah berjalan selama beberapa bulan terakhir dan nampaknya juga akan segera terselesaikan. Juan Cuadrado sudah menjadi figur penting sejak bergabung dengan Juventus pada musim panas tahun 2015 silam. Ia menghabiskan 2 musim pertamanya sebagai pemain pinjaman dari Chelsea sebelum dipermainkan dengan mahar 20 juta euro pada Juli 2017. Sang pemain yang berusia 33 tahun itu telah mencetak 20 gol dan 54 assist dalam 229 pertandingan mengenakan kostum Bianconeri dan masih memegang peranan penting pada musim ini dengan mencatatkan 7 penampilan, 6 diantaranya sebagai starter dengan menyumbangkan sebuah gol. Cuadrado telah memenangkan 5 Scudetto, 4 Coppa Italia, dan 2 Piala Super Italia sebanyak kalinya bersama dengan Juventus. Selagi menjuarai sebuah trofi Premier League dan 1 Piala Liga Inggris ketika bersama dengan Chelsea. Juan Cuadrado sudah bermain di Italia sejak tahun 2009, berkarir bersama Udinese, Lecce, dan Fiorentina sebelum melenggang ke Inggris dan kembali ke negara Pisa untuk si nyonya tua. Maneskin siap unjuk gigi saat Italia jumpa Spanyol di UEFA Nations League. Maneskin kembali memperkuat Italia yang akan menghadapi Spanyol di semifinal UEFA Nations League Kamis 7 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Dipilihnya Maneskin untuk menggantikan Ciro Immobile yang mengalami cedera saat membela Lazio. Penggawa Juventus itu dianggap mengganti sepadan Immobile yang selalu mengisi pos striker Gli Azzurri. Semifinal UEFA Nations League. Dari 7 kali tampil bersama dengan Juventus, Maneskin memang baru mencetak 1 gol untuk Juventus. Namun, naluri mencetak gol mantan pemain Paris Saint-Germain itu tidak kalah dengan yang dimiliki oleh Immobile menghadapi Spanyol meski datang sebagai juara Euro 2020. Italia tidak mau jumawa karena La Furia Rossa merupakan tim yang tangguh. Adapun pertemuan terakhir kedua negara tersebut di semifinal Euro 2020, di mana Italia keluar sebagai pemenang dengan skor 4-2 melalui adu tendangan penalti. Saat ini, Italia masih memegang rekor 37 laga internasional belum terkalahkan. Rekor ini tentu menjadi modal Gli Azzurri saat berjumpa dengan Spanyol di babak semifinal. Dari 37 laga tanpa kalah, Giorgio Chiellini dan kolega telah mengoleksi 28 kemenangan dan juga 9 kali imbang. Hore, kesepakatan tercapai. Juventus segera perpanjang kontrak Paulo Dybala. Kabar baik datang dari salah satu raksasa Italia, Juventus. Menurut rumor yang beredar, manajemen klub berhasil mencapai kesepakatan dengan Paulo Dybala terkait kontrak barunya. Kontrak baru Dybala ini sempat menjadi polemik beberapa waktu yang lalu. Pasalnya, sang pemain menuntut bayaran yang sulit buat dipenuhi oleh Juventus dikarenakan krisis pandemi COVID-19. Tidak heran kalau kesepakatan sulit tercapai. Padahal Paulo Dybala dalam berbagai kesempatan selalu mengutarakan niatnya untuk bertahan di Allianz Stadium dan terus menyandang nomor 10 kebanggaan Bianconeri. Dan belakangan ini muncul tanda-tanda positif bahwa Juventus dan Dybala bakal mencapai kesepakatan. Setelah menanti lama, kabar itu akhirnya datang dari La Gazzetta dello Sport pada hari Selasa, 5 Oktober 2021. La Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa sang bintang akan menandatangani kontrak yang mengikatnya di Juventus hingga tahun 2025. Selain itu, ia bisa mengantongi bayaran senilai 10 juta euro per tahun berkat kontrak barunya tersebut. Penawaran Juventus sebelumnya seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport pada pertengahan bulan September lalu, sebesar 7,5 juta euro per tahun ditambah 2 juta euro sebagai bonus. Pada akhirnya, Bianconeri harus mengalah. Nilai kontrak baru ini membuat Dybala jadi pemain dengan bayaran termahal di klub. Ia bersaing bersama pemain yang direkrut mahal-mahal pada tahun 2019 yakni Matthijs de Ligt.
Kabar ini juga diperkuat oleh laporan jurnalis Sky Sport Italia, Fabrizio Romano. Namun perbedaannya, Romano mengatakan bahwa pembicaraan masih menyisakan beberapa detail kecil sebelum bisa ditandatangani. Lebih lanjut, Gazzetta dello Sport juga mengungkapkan bahwa Dybala sedang mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam laga lanjutan Serie A. Perlu untuk diketahui bahwa jadwal Juventus berikutnya adalah bertemu dengan AS Roma. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut absen dalam 2 pertandingan terakhir. Ia menepis sementara waktu lantaran mengalami cedera pada awal laga melawan Sampdoria pada akhir bulan September. Cukup ironis, sebab Paulo Dybala mengalami cedera beberapa menit setelah membuka keran gol Juventus di laga itu. Untungnya Bianconeri mampu keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 3-2 berkat gol dari Leonardo Bonucci dan juga Manuel Locatelli. Keluarga Agnelli ke Ronaldo, jangan bobol gawang Juventus lagi. Cristiano Ronaldo sudah meninggalkan Juventus untuk bergabung dengan Manchester United. Salah satu keluarga Agnelli berharap Ronaldo jangan cetak gol jika bertemu dengan Bianconeri. Ronaldo meninggalkan Juventus pada akhir Agustus 2021. Dia adalah mesin gol Juventus sejak didatangkan dari Real Madrid pada musim panas 2018. Manchester United menjadi pelabuhan baru untuk Ronaldo. The Red Devils sejatinya bukan tempat asing, sebab Ronaldo menjadi mega bintang sejak berkait di Old Trafford. Ronaldo adalah momok menakutkan untuk Juventus. Saat masih berkostum Real Madrid, Ronaldo suka merobek gawang Juventus dalam pertemuan di Liga Champions. Dari 7 laga melawan Juventus, Ronaldo selalu mencetak gol. Ada 10 gol yang dicetak Ronaldo ke gawang Juventus dan juga 2 assist. Juventus dan Man United musim ini sama-sama berada di Liga Champions, namun di grup yang berbeda. Andai takdir mempertemukan Ronaldo untuk melawan Juventus lagi, Lobo Elkan selaku sepupu dari Presiden Juve Andrea Agnelli dan salah satu pewaris keluarga berharap tak ada gol dari pemain Portugal itu. Ronaldo adalah seorang teman, saya menyimpan kasih sayang dan rasa hormat untuknya, dan tentu saja ada beberapa penyesalan melihatnya pergi. Tetapi kenyataannya adalah bahwa persahabatan kami tetap tidak berubah, kata Elkan kepada Sky Sport Italia. Saya dapat mengatakan dia orang yang hebat, pria yang murah hati, dan memiliki kehidupan yang sangat sulit saat tumbuh dewasa. Dia tetap rajinnya sepak bola. Saya mengirimnya pelukan erat dan berharap dia melakukannya dengan baik untuk Manchester United. Tetapi saya hanya meminta satu hal, jangan mencetak gol melawan Juventus, tegasnya.